Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak sama-sama kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Kita mulaikan ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan buat hari ini. Sungguh luar biasa kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa rindu kami di hadapan-Mu. Sebab itu tolong kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon tolong dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami. Kami mulaikan ibadah ini. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kami bawa rindu kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama katakan, Tuhan, ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Kami nanti Engkau, dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami nanti Tuhan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami memohon Engkau terus berserta kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Bersama-sama katakan, Tuhan tinggallah sertaku. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia
sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Oh, saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun engkau berada, secara khusus Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami Bapa, yang telah menyakiti hati-Mu, baik ucapan kami, baik tindakan kami. Mohon ampunin kami. Kami ingin berubah yang bisa dinikmati Engkau Tuhan, agar makin hari makin dekat, lekat, dan menyatu denganmu. Jadilah kehendak-Mu dan penuhilah kami atas nafas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bagian kita Bapak Ibu, bagian yang kita harus mengalami suatu perubahan. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kami ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah intervensi ke dalam batinnya manusia dan mengubahnya tanpa alasan. Bila seseorang memiliki pandangan Tuhan akan bisa mengintervensi, waduh, ini adalah tuduhan terhadap Tuhan, bahwa Tuhan melakukan pelanggaran terhadap hakikatnya sendiri dan merusak hakikat manusia. Allah tidak akan intervensi, sebab Allah memiliki tatanannya dan juga dalam integritasnya menjaga tatanannya. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Sejak awal penciptanya, Ia memberikan independensi kepada seluruh manusia, sehingga manusia harus hidup penuh ketaatan, yaitu unconditional obey.
seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Seperti Abraham yang selalu taat dan penurutan akan kehendaknya. Wow, itulah iman Abraham yang kita harus contohin. Kebanyakan orang Kristen merasa sudah lahir baru dikarenakan telah dibaptis dan percaya kepada sejarahnya Tuhan Yesus. Ya sudah cukup dan tinggal diam. Artinya menjadi penonton yang pasif. Penonton yang pasif parkir di tempat. Kekristenan bukan demikian, Bapak Ibu. Kekristenan adalah suatu movement. Movement, pergerakan. Bukan merasakan saja, tetapi secara konkret untuk mengalami suatu proses perubahan yang bisa dinikmati Tuhan. Atau orang Kristen harus tetap secara aktif dan konsistensinya penting sekali, yaitu konsistensi merespon anugerah keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma, dan betapa pentingnya untuk mengelola diri kita seperti Kristus, like Christ, agar bisa menjadi warrior di bumi ini atau prajurit surgawi yang tangguh dan unggul dalam segala hal. Keaktifan untuk merespon anugerah melalui suatu proses kembali ke rancangan semula dengan tekad kita terus-menerus mengarahkan jiwa ke satu fokus, yaitu fokus kita hanya Tuhan saja dan firman-Nya. Kita harus bisa memindahkan hati kita ke langit baru, bumi baru, yang hidup kita tetap rendah hati dan lemah lembut dalam perilaku kita sehari-hari. Inilah latihan bagi kita yang tiada henti-hentinya di ujung kehidupan. Sampai di ujung kehidupan atau sampai usai hidup kita di bumi ini. Inilah yang disebut keaktifan kehidupan Kristiani yang kita sangat membutuhkan untuk mengalami perubahan batinnya kita, wajah batinnya kita, demi mencapai suatu proses perubahan yang bisa dinikmati Tuhan, agar kita bisa layak di hadapan Allah Bapa. Keaktifan kehidupan kekristenan yang bagaimana seharusnya. Wow, keaktifan yang harus bisa mengalami suatu proses perubahan, changing life for eternity. Inilah kekristenan sesungguhnya, harus mengalami perubahan hidup untuk kekekalan, untuk keabadian. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah changing life for eternity. Changing life, bukan change life for eternity. Changing present continuous tense, terus menerus sampai usai hidup kita. Kita harus mengalami suatu perubahan, tapi perubahan yang betul-betul bisa dinikmati Tuhan. Bukan kita sekedar berhenti merokok. Memang itu udah wajib harus berhenti merokok. Artinya kita mengalami suatu perubahan hidup. Bukan. Maksudnya changing life adalah perubahan kedalaman batinnya. Roh manusia harus mengalami suatu perubahan yang bisa dinikmati oleh Tuhan sendiri, bukan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bukanlah pasivitas atau menjadi penonton saja.
Bukan menjadi penonton hanya datang ke gereja, mendengar dan lalu pulang. Bukan. Tetapi tetap dan selalu bergairah to face the real Christianity life. Itu penting sekali. To face the real Christianity life. This is the real life. Harus mengalami suatu proses perubahan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebagai contoh saya ambil adanya perilaku Firaun zamannya Abraham. Raja Firaun zaman Abraham bukanlah seperti perilaku atau sikap Firaun, Raja Firaun zaman Musa. Zaman Abraham, zaman Musa ada raja yang disebut Raja Firaun. Tapi Firaun zaman Abraham ini adalah raja yang tidak jahat. Sedangkan Raja Firaun zaman Musa adalah raja yang tegak tengkuk dan keras hatinya. Sikap Firaun, walaupun Tuhan mengadakan banyak peristiwa seperti keajaiban tongkat menjadi ular dan 10 tulah, dan juga dikarenakan kejahatannya, Raja Firaun di zamannya Musa pantas dihukum. Kenapa dia pantas dihukum? Seperti yang kita ketahui, Raja Firaun mempekerjakan paksa bangsa Israel selama 400 tahun lebih. Dan menekan bangsa Israel suka-suka Raja Firaun dengan semena-menanya. Bapak Ibu harus ingat bahwa tidak pernah terdapat fakta di Alkitab seorang mendadak menjadi jahat atau orang jahat mendadak menjadi baik. Tidak. Harus ada pemicunya, triggernya, pemicu dan proses yang natural, natural. Sehingga seorang dapat mengalami suatu proses perubahan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu memberi kita kesempatan dan peluang untuk mengalami suatu proses perubahan batinnya kita, atau suatu proses perubahan wajah batinnya kita, yaitu suatu proses perubahan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Perubahan inilah kita harus sadar dan harus kita sadar dan menaruhkan dan menginvestkan diri. Kita harus menginvestkan diri sedini mungkin. Saat ini juga, saat Bapak Ibu mendengar khotbah ini, betul-betul kita harus menaruhkan diri, menginvestkan diri kita, hanyalah fokus kepada Tuhan, seperti Ibrani 12 ayat 1-2 mengikuti satu perlombaan yang kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa perubahan adalah fondasi yang penting jalan kehidupan seorang Kristiani. Sangat penting Bapak Ibu. Sebab tanpa perubahan, tanpa pernah bisa hidup bersekutu dengan Allah, atau tidak pernah bisa kembali kita berdamai dengan
Bapa, tanpa perubahan orang percaya yang hidupnya wajar seperti manusia dunia dan hanyalah disebut orang Kristen, tapi bukan orang Kristen yang sejati. Perubahan bukanlah suatu perubahan kalau perubahan kita tidak bisa dinikmati Tuhan. Lalu perubahan apa yang bisa dinikmati Tuhan? Sejak kedatangan Yesus ke bumi, mengharapkan manusia bisa mengalami transformasi, suatu perubahan. Agar manusia batinnya yang hanya bagi dia saja. Jadi artinya batinnya ini betul-betul harus pindah ke langit baru, bumi baru. Manusia batinnya kita yang bagi percaya kepadanya, hanya bagi yang percaya. Ini mutlak. Ini adalah hanya bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan semua orang bisa mengalami satu transformasi, mengalami suatu proses perubahan, mengalami suatu proses perubahan tentu dalam kehendak Allah dan perubahan dalam rancangan Allah yang ideal dan sempurna. Inilah yang disebut kita akan melalui satu proses keselamatan dengan meresponin anugerahnya. Bapak Ibu yang terkasih, manusia masih mendapatkan gairah spirit ilahi di dalam kehidupannya saat ini. Kita butuh. Saya mau coba katakan bahwa sebelum reinkarnasi Yesus, manusia mengalami suatu kebangkrutan batinnya, yaitu kebangkrutan kerohanian yang menyebabkan usaha manusia bagaimanapun, apapun, manusia tetap tidak bisa mengalami pencerahan batinnya. Tidak mungkin bisa mengalami pencerahan batinnya, atau akan kehilangan pancaran cahaya yang bersumber dari roh manusia. Manusia sebelum reinkarnasi Yesus, manusia tetap hidup dalam kegelapan. Manusia tetap hidup dalam keadaan berkodrat dosa, unchangeable. Tetapi berita baiknya adalah reinkarnasi, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, sehingga berbeda sekali kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Ini adalah peristiwa sejarah manusia yang terbesar, mulai dibuka kesempatannya. Open the chains untuk bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Wow. Dari gelap menjadi terang. Manusia bisa menjadi terang karena Yesus, karena Kristus yang ada di dalamnya. Wow, kita bersyukur Bapak Ibu. Kita harus betul-betul bergiat nekat, berjuang, dan mengalami suatu perubahan. Saatnya kita sungguh-sungguh harus aktif berjuang untuk bisa diubah kodrat kita menjadi manusia kodrat ilahi,
man of God, manusia ilahi. Inilah kesempatan manusia mengalami suatu kebangunan kerohanian, di mana perjanjian lama umatnya mengalami kebangkrutan kerohanian, sedangkan kita dikasih kesempatan untuk mengalami suatu kebangunan kerohanian. Ayo Bapak Ibu, semangat. Tentu satu hal, janji-janjinya Yesus bahwa Dia akan mencurahkan kita satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Peran Roh Kudus merupakan fasilitas yang penting sekali agar kita bisa kembali mendapatkan gairah spirit ilahi, untuk supaya kita bisa aktif dalam hidup kita sebagai Kristiani. Itulah tools yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Inilah peristiwa sejarah manusia yang terbesar, yang memungkinkan manusia menjadi manusia berkodrat ilahi. Dari kodrat dosa, dari notos menjadi huios, yang ideal dan yang sempurna, yang didahulukan adanya reinkarnasi, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga manusia bisa memiliki fasilitas untuk mengalami suatu proses perubahan, changing life for eternity, dan memiliki aspek masa depan yang pasti dengan penuh pengharapan yang terdapat di surga, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, dan tidak bisa binasa. Penuh pengharapan dalam bahasa Yunani adalah elpidozosan. Bahasa Inggris dalam terjemahan KJV adalah a lively hope, atau terjemahan bahasa Inggris lainnya a living hope, harapan yang pasti kita bisa memiliki kehidupan yang abadi, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa binasa, yang terdapat di surga. Inilah yang harus kita sadari. Janji Yesus yang terbukti oleh kebangkitannya. Yang terbukti oleh kebangkitannya. Dia membuktikan kebangkitannya sehingga memiliki satu implikasi yang mengagetkan atas pembuktiannya. Pembuktiannya adalah benar bahwa dia sebagai Son of God, anak Allah. Dan pembuktiannya akan janji-janjinya terhadap pengampunan, forgiveness, dan seperti tema kita hari ini, changing life for eternity. Perubahan hidup untuk kekekalan adalah benar. Pembuktian kebenaran firman Allah adalah benar, dan pembuktian peringatan adalah benar. Sehingga Bapak Ibu, kehidupan manusia di bumi ini tidaklah sia-sia, melainkan memiliki satu purpose, satu tujuan yang sure, yang pasti. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab Rasul Petrus dalam tulisan suratnya di zamannya, dan surat ini supaya bisa menghibur, make comfort to Christianity. Jadi menghibur orang Kristen yang dianiayai, who were persecuted, dianiayai. Dan inilah yang Petrus katakan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Menarik sekali bukan Bapak Ibu? Mari kita selidiki ayat 3 ini. Terpujilah oilogetos. Kata ini adalah kata sifat, berbentuk kata sifat. Terpuji dipahami sebagai berkati. Siapa yang terberkati? Berkati Tuhan Yesus Kristus atas pengorbanannya, rela pengorbanannya yang mati di atas kayu salib. Wow. Inilah usaha Tuhan yang rela, betul-betul rela mengorbankan dirinya. Yang karena rahmat-Nya yang besar, kata topolu, auto eleos. Terjemahan KJV menyatakan itu, which according to his abundant mercy. Yang sesuai belas kasihannya. Yang besar, topolu. Besar efeknya. Belas kasihan bagaimana mempunyai besar efeknya? Oleh satu peristiwa yang dijanjikan Yesus, karena oleh satu peristiwa kebangkitan Yesus. Benar, ini benar, karena kebangkitan Yesuslah menyebabkan bagi Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepada Yesus dapat dilahirkan kembali, second new life. Kita memiliki, Bapak Ibu, masa depan yang pasti, yang dijanjikan oleh Yesus dengan pembuktian kebangkitannya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan yang terdapat di surga. Ayat selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 4. Yang di surga, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, dan yang tidak bisa binasa. Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus hendak menyampaikan dalam ayatnya, selain aspek masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan Yesus di LB3, bahwa aspek masa lalu bagiannya Tuhan, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia dengan setia dan taat yang mati di atas kayu salib dan mengalami kebangkitannya dari antara orang mati, yang mengakibatkan kita bisa menikmati second new life. Realitanya bahwa kita dilahirkan kembali dikarenakan kebajikan Allah Bapa. Itu inisiatif Allah Bapa melalui putra tunggalnya, yang menyebabkan kita dilahirkan kembali, menyebabkan kita memiliki second new life. Wow. Begitu juga istilah ini bisa kita dapati dalam Alkitab di Injil Yohanes 3 ayat 7, bahwa jawaban Yesus kepada Nikodemus, karena kamu harus dilahirkan kembali, gak bisa lahir dari daging, binasa. Bapak, Ibu, dan saya
adanya peristiwa sejarah manusia yang terbesar. Oleh karena kebangkitannya, manusia bisa mengenakan kodrat ilahi kembali seperti rancangan semula. Seperti Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia bisa mengenakan kodrat ilahi kembali seperti rancangan semula. Manusia bisa menjadi manusia ilahi. Wow. Manusia bisa menjadi Allah huruf kecil. Allah huruf kecil. Yang memiliki sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Kristus, hendaklah kamu memiliki cara berpikir, pola berpikir seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Atau manusia bisa berkeadaan, bukan status, berkeadaan lahir kembali. Atau manusia bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan manusia bisa memiliki kecerdasan rohani yang dapat mendengar komando Allah, menangkap kehendak Allah, dan melakukan kehendaknya. Itulah prinsip hidup Yesus 2000 tahun yang lalu, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang kita harus teladani hidup kita, bukan yang lain. Bukan kita harus melakukan kehendak kita sendiri atau kehendak orang lain. Terkutuk Bapak dengan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain. Kita terkutuk, binasa kita. Yang satu-satunya hidup seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang tetap mengandalkan Allah Bapa saja, bukan siapa-siapa, tapi Allah Bapa saja. Kekristenan pada dasarnya adalah jalan hidup yang terfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana menjalani sebagai anak-anak Allah, yaitu jalan hidup orang-orang yang mengalami perubahan hidup untuk bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Berkeadaan, bukan berstatus lagi. Hanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi setiap hari dengan Allah yang bisa menjadi teknon, anak-anak Allah, anak yang bisa memancarkan cahaya yang terang. Kita perlu latihan, kita harus mengalami suatu proses perubahan, mau tidak mau. Dan Bapak Ibu, saya sarankan dengan sangat bahwa jangan lupa setiap pagi ikutilah doa Bapak, doa pagi, doa yang diserenggakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdom jam 5 pagi. Ayo rajin tekad. Apa sih yang kita mau di dunia ini? Semua yang sia-sia, kata pengkhotbah. Seseorang yang berani memfokuskan diri kepada perkara-perkara di atas dan meninggalkan perkara-perkara yang ada di bumi. Meninggalkan perkara-perkara yang di bumi. Berarti membuat natur baru. New second life. Second new life. Natur baru. Dan kehidupan orang percaya dapat bertumbuh wajah batinia atau bisa berhasil mencapai changing life for eternity. Change ya terus menerus, bukan change life, but change life yang bisa dinikmati Tuhan. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar.
Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.